Warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Selawat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Dengan memperbanyak selawat, mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, pada siang hari ini kita mensosialisasikan tentang budaya positif yang akan disampaikan nantinya guru penggerak, yaitu Ibu Imelda Nasution. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, marilah kita dengarkan bersama dan apa-apa yang akan disampaikan Ibu Imelda Nasution mudah-mudahan mendapat baik dan bagus untuk sekolah ini. Dan Ibu sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutan tadi agar berjalannya diseminasi budaya positif di sekolah kita tercinta ini. Jadi tak lupa pula saya mengucapkan salawat dan salam atas keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang mana kita telah diberikan kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita tercinta ini untuk melaksanakan diseminasi budaya positif. Jadi diseminasi ini samalah dia dikatakan penyebaran, kalau pengikhlasan, seperti itulah. Jadi ini sudah kami pelajari di modul 1.4. Tugas kami membuat aksi nyata, mendiseminasikan kepada rekan-rekan guru. Nah, jadi baiklah Bapak Ibu guru hebat SDN 7 Rantau Selatan, di sini saya akan mempresentasikan yang berkaitan dengan budaya positif. Yuk, karena ini tadi cerita budaya positif, sebelum kita masuk ke materi, kita senyum dulu selama 30 detik. Bapak, ibu-ibu berhadapan dulu dengan temannya. Berhadapan. Ya kan? Oke. Iya kok berhadapan. Ada nggak? Ada temannya? Budana berhadapan dulu sama kemudian. Ayo, berdiri kok. Semua berdiri. Oke. Saya berdiri. Iya, berhadapan. Ya. Ya. Oke, ada kan? Oh, lepas ya? Jadi ini nanti berhadapan, kita dalam hitungan ketiga nanti kita hitung sampai 30 detik. Tersenyumlah dengan teman yang dihadapannya ya. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3 tersenyum. Oke, sudah selesai Bu. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Boleh duduk. Sudah. Bagaimana tadi Bu perasaannya? Senang nggak? Oke, lucu. Jadi bisa kita lanjutkan ya. Karena ini kan cerita budaya positif, jadi kita harus tersenyum dulu kan.
Oke, sebelum kita lanjut kita harus mempunyai kesepakatan, ya kan ibu-ibu? Nah, yang pertama kesepakatan kita di forum ini, yang pertama harus saling menghargai siapapun. Kemudian menjadi pendengar. Sebelum kita mulai kegiatan forum kita ini, kita buat kesepakatan ya Bapak, ya Ibu-ibu. Yang pertama, kesepakatan kita itu menghargai siapapun. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Kemudian yang ketiga, semua orang boleh berpendapat dan bertanya. Yang keempat, semua berpartisipasi dengan gembira. Ada yang mau kita tambahkan? Ada ibu-ibu? Cukup? Cukup kesepakatan kita ini? Kalau memang ada mau ditambahkan, kita tambahkan. Mungkin boleh makan dan minum, ya kan? Cukup? Oke, terima kasih. Kita lanjut? Ya. Nah, kita ini mau bermain lagi. Ayo bermain kepala tangan. Siapa yang ini mau ya? Bu Hima, ya? Boleh Bu Hima bantu? Bu Hima dengan Bu Eni. Ya Bu, maju ke depan Bu. Bu Hima dengan Bu Eni. Oke. Ya. Jadi di sini Bu, permainannya ini untuk membuka kepalan tangan ibu ini, tapi segala cara yang diinginkan tetap ibu tidak bersikeras, ibu tetap menggenggam. Jangan sampai ibu buka ini genggaman tangan ibu ini. Ibu, cara ibu rayu apa? Boleh ibu hardi, boleh apa? Yang penting bagaimana cara ibu untuk dapat membuka genggaman tangan ibu Hima tadi. Oke? Enggak ya. Oke, silakan. Apa yang kakak pegang itu? Tengoklah Pak. Tengoklah. Oh Kak, nanti kalau dapat ini kasihkan kakak hadiah ini. Kutukar. Kutukar pun. Dikasih ibu-ibu. Kutukar sesuatu yang lebih berharga dari sini. Barang yang saya pegang ini. Cepatlah Kak. Satu aja pinjam dua-duanya. Satu aja. Tidak. Satu aja. Hanya untuk melihat pun orang lain ini bisa ya. Ini berharga saya katakan. Nanti kasih yang lebih berharga buat kalian dari sini. Tidak. Ayolah bantulah, siapa yang mau nanti kita bagi dua. Orang yang saya pinjam ini nggak berharga untuk itu saja. Ya ngapain pada dironda-rondakan kalau nggak berharga sama aku? Kepada saya berusaha untuk mengambil barang yang saya pegang. Aku cuma minta aja loh, bukan minta. Mengapa ibu pegang tangan saya? Kan tahu aja, bukan cep, tutup lagi boleh. Untuk melihat bentuknya saja ibu kalau bisa tidak boleh, apalagi untuk memiliki. Oh Bu, kesaku kalau cuma gini aja, kita dah. Ibu lihat nanti udah nggak enak saya rasa. Kalau bisa ini jangan ada orang lain yang tahu. Jangan pelit-pelit ya kan Bu. Orang pelit kuburannya sempit. Di akhirat masuk neraka. Dari akhirat. Memang belum sih, tapi kata Ustadz begitulah. Yang pelit kuburannya sempit itu udah pasti itu kayaknya. Ibu yang ngomong sama saya untuk merayu genggaman yang saya pegang. Alah, Bu, mari lalu Bu. Sebentar aja. Boleh, Ibu. Nggak boleh ya? Yang bilangkan nggak boleh, berarti sama aja pelit. Mempengaruhi supaya sama-sama pelit. Berarti ibu sama pelitnya dengan ibu Hima. Namanya barang berharga ibu itu. Kan saya nggak minta, cuman melihat saja. Nanti ibu contek apa yang pegang ibu. Lama-lama ibu pengen juga. Takutku nggak berharga juga sama awal ya kan. Ini barang yang saya pegang ada dua, satu pun tapi tidak saya relakan untuk ibu ini. Saya minta dua. Malah nanti dibuka nggak ada isinya. Itu ya takut. Coba lah, buka lah.
Oka. Oka. Kasih waktu Kak, biar ketahuan yang menang. Oka, kurasa. Ya. Pelit kali kau ya aus kok kopi saya. Boleh diteliti. Dan Bu, silakan duduk kembali. Iya. Oke, sudah. Iya. Nah, jadi tadi apa yang terjadi? Nah, kita lanjut. Iya. Ini kita tadi sudah bermain kepalan tangan. Nah, maksudnya itu kemari perubahan paradigma. Nah, jadi di sini ilusi guru mengontrol murid. Nah, selama ini kan kalau memang tidak dari dirinya itu sulit kan? Tidak bisa kita atur anak itu. Misalnya, nah ini nih, kalau memang tidak dari diri dia tidak akan mau tuh. Contohnya tadi kami baru bercerita dengan Bu Eni sebelum apa tadi, cerita ibu itu mengaji. Ada anak itu nitip memang dia anak ngaji nggak mau, karena memang dari diri dia tidak mau. Itulah tadi posisi kontrol tadi ada pada diri kita, ya kan? Nah, kemudian itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, bagaimanapun tadi cara Bu Eni memujuk Bu Hima ini, ayo buka. Tetapi Bu Hima ini tidak membuka kalau memang makanya yang mengontrol diri itu diri kita kan. Mengontrol itu tadi. Oke, kita lanjut. Apa makna budaya positif? Apa contoh-contoh penerapan positif yang telah kita terapkan? Ayo, ibu-ibu ada yang mau menjelaskan makna dari budaya positif ini? Bu Ana? Oke, silakan Bu. Menurut pendapat saya Bu, budaya positif itu adalah hal-hal yang harus kita lakukan terutama untuk perubahan yang lebih baik, dan dari yang sebelumnya tidak baik menjadi baik, kemudian dijadikan sesuatu yang dilakukan terus-menerus berkelanjutan dan dilakukan perbaikan secara terus-menerus. Contoh penerapan budaya positif itu bertanggung jawab, mengajarkan anak untuk disiplin ke sekolah tepat waktu, kemudian menerapkan perilaku baik seperti sopan santun, menyalami guru, berbicara dengan sopan, dan lain sebagainya. Terima kasih Bu Ana. Ya, betul. Jadi budaya positif ini ya seperti budaya itu kan kebiasaan ya kan Bu. Positif itu baik, berarti kebiasaan yang baik. Jadi budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Iya. Kemudian inilah konsep inti dari budaya positif yang akan kita bahas di forum ini. Yang pertama itu disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi dan segitiga restitusi. Oke, kita lanjut ya Bu. Ya, disiplin positif. Jadi disiplin positif ini merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, betul tadi kata Bu Ana, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi budaya positif itu lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Kemudian dari tadi lahirlah nanti nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Kita akan mewujudkan anak yang memiliki ciri profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu? Ada 6 ya. Yang beriman dan bertakwa, mandiri,
bernalar kritis, kreatif, bergotong royong dan berkebinekaan global. Kemudian kita masuk ke motivasi perilaku manusia ya. Ini dia. Tadi ada kaitannya dengan kepalan tangan tadi. Motivasi perilaku manusia itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Seperti itu dia. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, pasti dia apa yang akan saya dapat apabila saya melakukannya. Itu termasuk ke motivasi eksternal dari orang lain, ya kan? Oh iya seperti ini, dari orang lain bukan dari dalam. Jadi yang dari dalam itu ini dia. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya ini. Itu dari dalam dirinya, ya kan? Itulah tujuan dari disiplin positif. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Mengapa ada peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Tentu apa yang menjadi keyakinannya? Iya, keamanan, keselamatan, ya kan Bu? Kemudian, mengapa ada peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa itu Bu? Menjaga kesehatan. Kemudian, mengapa harus datang tepat waktu saat mengikuti pelatihan? Iya, disiplin. Bagus Bu ya, disiplin, ya kan? Jadi itu untuk mendukung motivasi intrinsik. Ini kan dari dalam, ya kan? Kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kita lanjut mengenai keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas itu berupa pertanyaan-pertanyaan universal yang mudah diingat dan dipahami ya Bapak Ibu. Oke, nggak ada yang bapaknya ya Ibu. Ini Bu dia. Contoh kesepakatan kelas. Jadi di kesepakatan kelas ini kita yang bersepakat dengan siswa, bukan untuk kita sendiri yang mengatur, ya kan? Kita sebagai guru udah buat aja lah peraturan kelasku seperti ini. Itu kurang tepat. Jadi antara guru dan siswa bekerja sama atau berdiskusi membahas untuk kesepakatan kelasnya. Agar apa? Agar anak-anak itu mematuhi atau meyakini bahwa itu memang harus dilaksanakan. Misalnya ini contohnya Bu, kami guru dan murid saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman. Seperti itu. Sebagai manajer, ya kan? Nggak mesti kita jadi karyawan swasta atau apa kan? Itu yang ada manajer kan? Nah, guru itu kan bisa jadi sebagai manajer, ya kan? Oke, kalau begitu ya Ibu-ibu, ini ada kebutuhan dasar manusia. Tadi sudah kita bahas kebutuhan dasar manusia itu ada 5 ya kan? Ingin bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Oke, kita lanjut. Ini ada dia hukuman, konsekuensi dengan restitusi. Di sini kalau hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis setelah dihukuman. Kemudian kalau konsekuensi ini terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Kemudian restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Kemudian proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, jadi kalau hukuman ini kan misalnya ada anak
yang terlambat, langsung kita hukum. Kita tidak tahu nanti apa penyebab dia terlambat. So ayo berdiri kamu. Karena kita buat gitu kan? Nah, kita tidak bertanya mengapa anak ini terlambat. Itulah dia. Makanya dinyatakan itu tadi bersifatnya satu arah, ya kan? Penting kita tadi mau menerapkan disiplin kan gitu, mau menerapkan peraturan sekolah. Nah, langsung kita hukum aja kan gitu. Kemudian kalau contoh konsekuensi ini seperti anak misalnya tidak mengerjakan tugas, kita tambahi tugasnya atau nak kau tidak boleh istirahat, kau lanjutkan, kan itu kan? Kau lanjutkan tugasmu nak, kau tetap di dalam kelas. Nah, yang lain teman-temannya udah siap, boleh keluar. Itu merupakan konsekuensi. Nah, kemudian restitusi ini, yang paling tepat itu tadi restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Inilah yang kita butuhkan ini tadi, restitusi ini. Kenapa saya bilang seperti itu? Seperti anak yang terlambat tadi, kita tidak tahu apa penyebab dia terlambat. Mungkin tadi dia di rumah membantu mamanya dulu, ya kan? Atau mamanya sakit, terakhir dia nggak sempat menjaga adiknya atau macam mana, membuat dia terlambat. Nah, jadi di restitusi ini kita kan, oh iya pulanya. Nah, jadi bagaimana cara penyelesaiannya di restitusi inilah. Jadi kalau selama ini memang hukuman aja kita buat kan gitu. Udah berdiri kamu. Sejenak kita menonton video yang berkaitan dengan posisi kontrol guru ya. Oke, mari kita simak bersama-sama. Halo, Bapak Ibu Guru, calon guru penggerak. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin Ibu berikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas ya? Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu nggak ngerjain tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu niat sekolah nggak sih? Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Maaf, Bu, saya terlambat. Ya udah, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu rajin, Ibu senang lihatnya. Ya, lain kali tepat waktu ya masuknya. Tas dulu dong. Kita kan teman. Wah, jadi kalau aku terlambat lagi, apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya, Pak. Sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya ngumpulin tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat ngumpulin tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore bantuin Ibu jaga warung. Gak sempat kerjain tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Jam 6 sampai jam 8 malam, Bu.
Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Saya coba deh Bu. Terima kasih Bu. Oke, Ibu-ibu, tadi sudah kita tonton videonya secara bersamaan. Itu kegiatannya yang ada 5 posisi kontrol ya, masing-masing. Yang terakhir tadi itu sebagai apa, Bu? Yang terakhir sebagai manajer, ya kan? Sebagai manajer ditanyanya. Nah, apa yang membuat anak ibu apa kan gitu. Nah, jadi dari situ kita sebagai guru itu mencari solusinya kan. Oh ini, jadi supaya tahu nanti siap, nah, buatlah seperti ini. Nah, jadi oh ya terima kasih Bu. Nah, jadi dia di situ merasa dihargai. Kemudian apa yang kita harapkan itu bakal tercapai kan? Ya kan Ibu? Iya, karena tadi apa tadi di awal mulai dari diri, iya, dari dalam internal, tidak dari luar ya kan, dari dalam. Itulah dia. Jadi diskusi 5 posisi kontrol itu di mana posisi Anda. Oke, Bu, ini kita kan sudah menonton video tadi kan. Nah, di mana posisi Anda sebelum belajar modul disiplin positif atau misalnya sebelum kita tadi membahas, ya kan? Di posisi mana yang 5 tadi? Enggak apa-apa, Bu, ya kan? Oke, Bu Mai dulu, ayo Bu Mai. Di mana Bu Mai? Posisinya masih di sini. Setelah melihat dari video yang kita tonton tadi, baiklah Bapak Ibu, dari video yang kita tonton tadi, ya kita jujur aja ya kan Bu. Memang kita pun belum sampai ke mana namanya, ke sempurna ya. Kalau saya tanya diri saya sendiri, kalau untuk yang video terakhir memang belum sampai ke sana. Tapi kalau untuk di video yang kedua, iya, yang gurunya seorang bapak, ya kan? Lebih menyentuh ke sana, ke situ. Seperti itu Bu. Yang selama ini ya begitulah penerapannya. Kita menegur sambil kita memberi pandangan umum agar anak ini sadar melalui orang tuanya. Kamu ingat orang tua kamu, bagaimana menyekolahkan kamu, seperti itu. Terima kasih Bu Mai ya. Sebenarnya tanpa kita sadari juga kita sebenarnya ya sudah sebagai manajer, cuman dia tahapannya tidak seperti itu kan. Sebagai tanpa kita sadari. Iya, sudah pernah. Cuman memang dulu sering memang kita itu posisi kontrol itu sebagai penghukum ya kan Bu. Karena kita rasa itu penghukum itu membuat anak itu jadi disiplin, takut besok bakal dikerjakan nih tugas yang saya berikan. Pasti seperti itu kan. Tetapi tadi itu dari mana itu? Dari kontrol diri, dari luar kan, eksternal, tidak dari diri dia. Sama itu ibu-ibu, kita ngasih penghargaan. Kita kasih penghargaan anak itu. Oke nak, siapa yang duluan ini saya kasih ini. Kalau tidak konsisten kita lakukan, itu jadi apa kan? Apa namanya? Iya, jadi momok. Terus itu ini, anak yang apa ini? Ada rasa kecemburuan, ya kan Bu? Ada rasa kecemburuan. Jadi kita tidak mau seperti itu kan? Jadi kita hilangkan persepsi kita terhadap hukuman maupun penghargaan, ya kan? Jadi penghargaan itu boleh tertentu kita kasihkan, kita berikan kepada anak. Kemudian, bagaimana perasaan Anda saat itu? Kalau misalnya Bu Saidah dulu, sewaktu misalnya perasaan Ibu, oh ini Bu Mai ini sebenarnya dari yang diceritakan tadi. Ayo Bu Mai, keempat-empatnya Ibu apa? Ibu ini kan tadi Ibu bilang Ibu kan sebagai pemantau. Bagaimana perasaan Ibu saat
sebagai pemantau. Sebagai pemantau itu mengingatkan siswa seperti itu, misalnya perasaan ibu terhadap anak yang melakukan kesalahan tadi. Nah, begini ya Ibu ya. Perasaan kita sebagai pendidik ya Bu ya, apalagi menghadapi anak yang tidak mengerjakan apa yang kita perintah. Memang mungkin ada sedikit kesal. Nah, kesal itu sudah pasti. Iya, tapi kan di balik itu meskipun kita kesal, kita tidak boleh terlalu menjudge si anak. Kan seperti itu kan Ibu. Jadi seperti yang tadi di video terakhir ya kan. Nah, jadi kita harus memberi peluang untuk anak agar ia juga bisa, bagaimana ya maksudnya ya, agar ia bisa juga Motivasi. mengerti, agar ia bisa juga berkembang menjadi anak yang lebih baik. Intinya kita tidak boleh terlalu menjudge si anak sehingga ia merasa tersudutkan. Karena kalau kita terlalu mengekang si anak, dia tidak akan bisa berkembang karena dia tidak nyaman. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Benar sekali Bu Mai. Terima kasih Bu Mai. Ya. Jadi setiap anak itu memiliki keunikan masing-masing. Ya kan Bu kan? Kemudian itu kita sebagai guru ini menuntun kan gitu. Seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, guru itu ibarat seorang petani. Jadi seorang petani, anak itu sebagai benihnya. Kalau misalnya tadi petani jagung, berarti anak itu sebagai bibit jagung. Bagaimana cara kita seorang guru ini menuntun anak tadi? Seperti tadi kita korelasikan dengan petani. Bagaimana petani tadi agar bibit tadi itu tumbuh dengan subur menghasilkan bibit yang nanti berkualitas? Tentu kita siram, kita kasih pupuk, ya kan Bu? Nah, seperti itulah kita sebagai guru ini, kita menuntun anak itu. Karena anak itu sebenarnya dia semua itu lahir dia seperti coretan kertas yang sudah berisi, tapi dia masih belum tebal. Kita lah yang menebalkannya. Nah, seperti itu. Yuk kita lanjut. Apa itu restitusi? Tadi sudah kita bahas. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dari Gosen 2004. Kemudian inilah dia ciri-ciri restitusi. Ya Ibu, bukan untuk menebus kesalahan, tapi untuk belajar dari kesalahan. Kemudian memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, cara untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Itulah dia. Ada 9 ciri restitusi. Kemudian kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada tahapannya. Yang pertama itu kita harus menstabilkan identitas, kemudian tindakan validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Ya, jadi selama ini Bu, kita itu memang sebenarnya sudah kita laksanakan restitusi ini. Cuma dia nggak pakai tahapan kan gitu, tanggil. Memang karena selama ini kita nggak lagi ibaratnya udah jauh.
Segitiga restitusi tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Di sini guru sering berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Nah, disinilah dia. Jadi nampak di situ anak itu pasti kepingin dia bercerita kan? Apa tadi masalahnya? Nah, kemudian bagaimana cara kita selanjutnya? Yaitu menanyakan keyakinan ini. Nah, jadi murid melihat kesalahannya dihubungkan dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya, mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Dia mungkin, oh iya, ya aku harus bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Misalnya dia tidak melaksanakan tiket, nah bisa kan? Nah, kita buat seperti itu, iya. Kemudian nilai-nilai kebajikan atau keyakinan apa yang telah kita sepakati? Tadi kan sudah kita sepakati, ya kan? Nah, kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, dia cerita itu. Iya Bu, mulai besok saya tidak akan terlambat lagi Bu. Saya sudah melakukan kegiatan segitiga restitusi ini. Ada siswa saya kelas 2 itu, dia sering terlambat. Saya lakukan, saya tanya dia, kalau dia cerita dia katanya lama di kamar mandi. Saya lama di kamar mandi Bu. Saya tanya kan, jadi terus alasannya lagi kenapa bisa lama kamar mandi? Kemudian abang saya lama mengantar Bu katanya. Nah, saya lakukan dengan menstabilkan identitasnya, kemudian validasi tindakan yang salah tadi. Nah, apa solusinya kan? Nah, berarti kamu janganlah lagi lama-lama di kamar mandi, membuat kamu ini kan gitu. Nah, jadi menanyakan keyakinan, oh iya, aku kan harus sampai ke sekolah sebelum pukul 7.30 atau 7.15. Jadi dia berusaha ini. Setelah kita lakukan langkah-langkah dari segitiga restitusi ini. Oke, baik ibu-ibu. Ya, refleksi. Ini kita. Oh, sebelum kita refleksi, ada ibu-ibu yang ingin bertanya? Oke, sebelum kita lakukan refleksi, ada yang ingin ditanyakan? Bu Ana, ada yang ingin ditanyakan? Sudah? Cukup paham? Bu Cici? Bu Fitri? Paham? Oke, terima kasih. Jadi refleksi kita, hal baru apa yang mengubah paradigma saya? Hal baru apa? Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan positif dan motivasi intrinsik. Kemudian yang ketiga, saya akan menjadi among yang seperti apa? Apakah setelah mengikuti sesi ini tetap kita laksanakan seperti yang sebelum kita belajar mengenai budaya positif? Oke. Iya, jadi iya, betul ya Bu. Itu yang memang harus kita, itu samanya itu Bu. Memang sulit kan Bu, tapi lama-lama itu bisa kita lakukan. Sama itu Bu. Yuk kita berdiri dulu Bu sebentar. Ini ada kaitannya dengan ini. Berdiri orang Ibu sebelum apa sebentar aja ya. Oke. Ayo Bu. Kita mau ice breakingnya seperti ini. Mau di akhir tapi bolehlah kita ice breaking ya kan, walaupun di akhir, walaupun sudah sampai refleksi. Dia gini, cacing itu pendek kan bukan? Ya cacing pendek, ular itu panjang. Tetapi nanti kalau ular nanti kita misalnya ular cacing saya bilang nanti kan ular berarti nanti begini kan ya kan. Nah, kalau cacing berarti gini
Ayo, ya. Ayo kita pantau mana yang ini ya. Berarti nanti itu gak fokus ya kan? Oke. Ular, ular, cacing, cacing. Cacing, cacing. Ular, ular. Ular, ular, cacing, cacing. Hah? Oke. Cacing,